Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Gina Sabita Utamika Dapi, NPM 1911040097 dari kelas 6D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang classifying lexical error. Jadi di video kemarin kan kita sudah membahas tentang lexical error. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang classifying lexical error. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengklasifikasikan lexical error itu. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Jadi Carl James menyebutkan bahwa ada cara yang mudah untuk mengklasifikasikan kesalahan leksikal seseorang, yaitu dengan cara mengetahui jenis pengetahuan tentang vocabulary atau kosakata yang dikuasai oleh orang tersebut. Kemudian, menurut Richard 1976, ada 7 hal yang harus diketahui di dalam kata, yaitu yang pertama adalah morfologi, yang kedua perilaku sintaksis, yang ketiga pembatasan fungsional atau situasional, yang keempat nilai semantik atau denotasinya, yang kelima makna konotasi atau sekunder, yang keenam kata lain yang diasosiasikan, dan yang terakhir adalah frekuensinya. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mengklasifikasikan kesalahan leksikal itu? Jadi, cara mengklasifikasikan kesalahan leksikal itu ada dua, yaitu yang pertama kesalahan formal leksis dan yang kedua adalah kesalahan semantik leksis. Jadi, ada 3 bagian kesalahan formal leksis, yaitu yang pertama adalah kesalahan pemilihan formal, atau biasa disebut juga kesalahan malapropisme. Apa sih kesalahan malapropisme itu? Jadi, kesalahan malapropisme adalah kesalahan kata yang tidak masuk akal atau lucu, terutama kebingungan dengan salah satu suara yang serupa. Dalam kehidupan sehari-hari, malapropisme sering digunakan secara tidak sengaja. Malapropisme dapat mengacaukan makna sebuah kalimat dan seringkali menimbulkan tawa yang merugikan pembicara. Ingatlah bahwa hanya karena 2 kata terlihat atau terdengar sama, mereka tidak selalu memiliki arti yang sama. Kemudian, yang kedua adalah kesalahan misformation. Jadi, apa sih kesalahan misformation itu? Jadi, kesalahan misformation atau kesalahan penggunaan bentuk adalah kesalahan penggunaan bentuk tata bahasa ke dalam bentuk tata bahasa yang lain. Contohnya adalah a man and a little boy was watching him. Kalimat ini tidak benar karena was digunakan saat menggambarkan subjek berbentuk tunggal atau singular dan were digunakan pada subjek berbentuk jamak atau plural. Terus kalimat yang benar gimana sih? Jadi kalimat yang benar itu a man and a little boy were watching him. Atau dalam arti bahasa Indonesianya, seorang pria dan seorang anak kecil sedang mengawasinya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan distorsi. Jadi apa sih kesalahan distorsi itu? Kesalahan distorsi adalah kesalahan intralingual yang menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak ada di dalam target language. Kesalahan-kesalahan ini terjadi karena kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 4. Jadi contoh kesalahan-kesalahannya itu ada 5. Yang pertama adalah kesalahan penghilangan atau omission. Kesalahan penghilangan adalah kesalahan ketika pembelajar menghilangkan bagian yang wajib dalam ungkapan untuk memenuhi syarat gramatikal. Contohnya adalah teacher not here. Kalimat di atas tidak benar karena ada penghilangan is dalam kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal. Dan contoh kalimat yang benar adalah teacher is not here. Atau dalam bahasa Indonesianya, guru tidak ada di sini. Kemudian kesalahan yang kedua adalah misformation atau kesalahan penggunaan bentuk. Kesalahan penggunaan bentuk adalah kesalahan penggunaan bentuk tata bahasa ke dalam bentuk tata bahasa yang lain. Contohnya adalah a man and a little boy was watching him. Kalimat ini tidak benar
karena was digunakan saat menggambarkan subjek berbentuk tunggal atau singular dan were digunakan pada saat subjek berbentuk jamak atau plural. Jadi, contoh kalimat yang benar adalah a man and a little boy were watching him, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah seorang pria dan seorang anak kecil sedang mengawasinya. Kemudian yang ketiga adalah misordering atau kesalahan penempatan. Kesalahan penempatan adalah kesalahan menempatkan kata-kata dalam urutan yang tidak tepat. Contohnya adalah there they had a big surprise. Kalimat ini tidak benar karena adanya kesalahan penempatan sehingga membuat kalimat ini menjadi tidak gramatikal. Kemudian contoh kalimat yang benar adalah they had a big surprise there. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, mereka mempunyai kejutan besar di sana. Kemudian yang keempat adalah addition atau penambahan. Kesalahan penambahan ini ditandai oleh hadirnya suatu butir atau unsur yang seharusnya tidak muncul dalam ucapan yang baik dan benar. Kemudian yang kelima adalah blends atau pencampuran. Kesalahan blends atau pencampuran adalah kesalahan pada dua kalimat yang menjadi satu kalimat campuran yang salah. Kemudian cara mengklasifikasikan kesalahan leksikal yang kedua adalah kesalahan semantik leksis. Yang pertama, kesalahan hubungan indera. Jadi dalam kesalahan ini, biasanya pembelajar memakai kata yang memiliki arti yang sama, namun tidak sesuai dengan kalimatnya. Kemudian, yang kedua adalah kesalahan kolokasi. Kalau dalam kesalahan kolokasi ini, biasanya pelajar atau pembelajar akan melakukan penggabungan kata yang terdengar tidak natural. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian mengerti tentang materi classifying lexical error dan kalian jadi tahu bagaimana cara mengklasifikasikan lexical error. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya on next weeks. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.